Baiklah, yang pertama kita masuk ke definisi dari pembiayaan. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 2, Paragraf Nomor 10, itu mendefinisikan bahwa pembiayaan itu adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayarkan atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Nah, penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberi pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Sedangkan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP mengacu pada pasal 12 UU nomor 17/2003 dan kerangka IPSAS, pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Itu adalah definisi dari akuntansi pembiayaan. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi dari pembiayaan. Nah, pembiayaan ini diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP berbasis akrual nomor 2 dapat dijelaskan. Yang pertama, itu adalah penerimaan pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan ini sendiri adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, antara lain berasal dari penerima pinjaman, penjual obligasi pemerintah, hasil privatisasi pengurusan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Nah, pengeluaran pembiayaan ini adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain yaitu sebagai pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Itu adalah klasifikasi dari akuntansi pembiayaan. Selanjutnya kita akan masuk ke pihak-pihak terkait di dalam akuntansi pembiayaan. Nah, sebelumnya nih, di dalam proses akuntansi pembiayaan kebijakan pemerintah, berbagai pihak memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku. Nah, pihak-pihak ini hanya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tetapi dia itu juga dalam proses pencatatan, pengawasan, serta evaluasi terhadap setiap transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pihak-pihak terkait dalam sistem akuntansi itu ada 3, yaitu fungsi akuntansi, BUD, dan PPKD. Yang pertama kita masuk ke fungsi akuntansi PPKD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah mencatat transaksi atau kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Yang kedua adalah memposting jurnal-jurnal transaksi atau kegiatan investasi ke dalam buku besar masing-masing rekening atau rincian objek. Yang ketiga adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada BUD, Bendahara Umum Daerah. Nah, dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD itu melakukan fungsi mengadministrasi transaksi, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Nah, sehingga si BUD ini memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh fungsi akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPD. Yang ketiga ada PPKD. Nah, di dalam sistem akuntansi pembiayaan ini, PPKD itu memiliki tugas menandatangani laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK.
Baiklah, dokumen yang digunakan yang pertama ada peraturan daerah terkait transaksi pembiayaan, 2 naskah perjanjian kredit, 3 SP2DLS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah, yang keempat ada nota kredit, dan yang kelima dokumen lainnya. Selanjutnya ada pengakuan. Pengakuan yang pertama, penerimaan saat pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Dan yang terakhir ada pengukuran, yaitu pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang kas yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jurnal standar dan ilustrasi. Yang pertama dimulai dari jurnal standar. Berikut adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban. Yang pertama, transaksi saat penerimaan pembiayaan. Pencatatan yang dilakukan oleh PPKD ada 2. Yang pertama untuk LO, kas di kasda di debit, kewajiban jangka panjang di kredit, untuk angkanya menyesuaikan. Kemudian di LRA kita mencatat di debit Purbansal, di kredit penerimaan pembiayaan. Kemudian yang kedua, saat pembayaran bunga kewajiban. Yang pertama kita catat di LO sebagai beban bunga pada kas di kasda, untuk angka juga menyesuaikan. Kemudian untuk di LRA bunga utang pada Purbansal. Kemudian pada saat pelunasan kewajiban, di debit kewajiban jangka panjang dan di kredit kas di kasda itu di LO. Kemudian yang di LRA pengeluaran pembiayaan dan di kredit Purbansal. Kemudian pada saat reklasifikasi, yaitu kita mencatat hanya 1 jurnal, yang mana jurnalnya kewajiban jangka panjang di debit dan bagian lancar kewajiban jangka panjang di kredit. Selanjutnya ilustrasi. Akuntansi pembiayaan terdiri atas pencatatan atas terjadinya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, akuntansi penerimaan pembiayaan, yang mana membahas tentang yang pertama, penerimaan pinjaman. Contohnya yaitu berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang untuk jangka waktu 5 tahun antara pemerintah daerah XYZ dengan Bank ABC, pemerintah daerah XYZ menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar 500 juta. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi BPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat asumsi pelaksanaan anggarannya, yaitu mengikuti kode rekening BAS sesuai peraturan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Yang mana kita mencatat di jurnal LO, yaitu di debit kas di kasda sebesar 500 juta dan di kredit utang dalam negeri sektor perbankan 500 juta. Kemudian lanjut ke jurnal LRA, yang mana di jurnal LRA akun di debit yaitu Purbansal, akun yang di kredit itu pinjaman dalam negeri dari bank yang sama-sama berjumlah 500 juta debit dan kredit. Lanjut penerbitan obligasi. Berdasarkan peraturan daerah tentang obligasi daerah, pemerintah daerah ABC menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2015 dan berakhir 28 Februari 2020 sebanyak 1.000 lembar, yaitu dengan harga 500.000 dengan suku bunga 12% per tahun, dibayar setiap 5 bulan per 1 Maret dan per 1 September. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal. Yang pertama kita catat di bagian LO dulu, yang mana akunnya di debit kas di kasda pada utang dalam negeri obligasi, yang mana berjumlah 500 juta. Kemudian di jurnal LRA, di debit kita mendebit akun Purbansal dan di kredit penerimaan hasil penerbitan obligasi yang berjumlah sama-sama 500 juta. Kemudian lanjut ke jurnal selanjutnya, yaitu yang mana akunnya yaitu di debit Purbansal dan di kredit penerimaan pembiayaan penerimaan hasil pemerintah obligasi daerah.
penerimaan kembali pinjaman. Pemerintah daerah menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada Perusda ABC sebesar 250 juta. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi BPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat jurnal. Yang pertama kita jurnal LO, yang mana akunnya didebit kas di Kasda dan dikredit bagian lancar tagihan kepada BUMD yang sama-sama jumlahnya 250 juta. Kemudian di jurnal LRA, kita mendebit akun perubahan sal dan mengkreditkan penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada Perusda yang mana jumlahnya 250 juta. Pencairan dana cadangan. Berdasarkan ilustrasi pada pembentukan dana cadangan, pada tahun kelima dilakukan pencairan dana dengan menerbitkan surat perintah pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi BPKD mengakui penerimaan kas di kas umum daerah dengan mencatat jurnal. Yang pertama kita di jurnal LO mendebit akun kas di Kasda pada dana cadangan yang mana berjumlah sebesar 10 miliar. Kemudian selanjutnya untuk jurnal LRA kita mendebit akun perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan yang mana berjumlah. Kemudian selanjutnya akuntansi pengeluaran pembiayaan. Yang pertama penyertaan modal. Pemerintah daerah ABC menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal kepada BUMD XYZ senilai 300 juta. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi BPKD mengakui investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatat. Yang pertama kita mulai dari jurnal LO yang mana akunnya didebit penyertaan modal kepada BUMD dan dikredit kas di Kasda sebesar 300 juta. Kemudian untuk LRA didebit pengeluaran pembiayaan penyertaan modal BUMD dan dikredit perubahan sal yang mana jumlahnya sama-sama 300 juta. Kemudian selanjutnya pembayaran pokok pinjaman. Pemerintah daerah membayar pokok utang pinjamannya kepada Bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar 60 juta. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini diterbitkan SP2DLS. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi BPKD mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal. Yang pertama jurnal LO, yang mana jurnalnya didebit utang dalam negeri sektor perbankan Bank ABC, kredit kas di Kasda sebesar 60 juta. Kemudian untuk jurnal LRA-nya didebit pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok utang kepada lembaga keuangan bank dan dikredit perubahan sal yang mana jumlahnya sama-sama 60 juta. Selanjutnya pembentukan dana cadangan. Berdasarkan Perda tentang dana cadangan, pemerintah daerah ABC membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 tahun ke depan terhitung mulai tahun anggaran 2015 senilai 100 miliar atau masing-masing 2 miliar per tahun anggaran. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi BPKD mengakui adanya pergeseran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dengan mencatat jurnal. Yang pertama jurnal LO, yang mana akunnya didebit dana cadangan dan dikredit kas di Kasda sebesar 2 miliar. Kemudian untuk LRA yaitu pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada perubahan sal yang mana jumlahnya sama-sama 2 miliar.